Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Resiko yang diampu oleh Bapak Bayu Sentosa SEMM. Sebelum kami masuk ke penjelasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Putri Ayu Indah Ismiati Fadlil dengan NIM 200420093. Dan yang kedua ada Siti Wulandari dengan NIM 200420038. Lalu berikutnya ada Ahmad Maskur dengan NIM 200420030. Selanjutnya ada Ahmad Nur Ilham dengan NIM 200420036. Dan yang terakhir Hasbuah Huda dengan NIM 200420025. Berikut cuplikan presentasi kami saat di kelas. Berikut ini pemaparan materi dari kelompok kami dengan pembahasan manajemen resiko korporasi. Menurut LAM 2017, manajemen risiko korporasi atau Enterprise Risk Management (ERM) adalah kerangka kerja yang komprehensif dan integratif untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, modal ekonomi, dan transfer risiko dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha, baik risiko kredit, pasar, operasional, dan risiko lainnya dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Materi selanjutnya yaitu integrasi 3 cara ERM atau Enterprise Risk Management. Cara yang pertama yaitu pengintegrasian organisasi risiko di dalam ERM. Harus ada unit manajemen risiko perusahaan tersentralisasi dan bertanggung jawab langsung kepada Chief Executive Officer atau CEO dan juga direksi, dengan tanggung jawab menyusun kebijakan umum untuk seluruh aktivitas pengambilan risiko. Jadi di dalam perusahaan harus ada unit-unit khusus yang bisa menganalisis apakah risiko tadi bisa berakibat fatal atau tidak. Adapun yang kedua yaitu pengintegrasian strategi transfer risiko. Pendekatan ERM menggunakan sudut pandang portofolio seluruh jenis risiko dalam suatu perusahaan dan merasionalisasikan penggunaan derivatif, asuransi, dan produk-produk alternatif risiko lainnya untuk melindungi nilai perusahaan. Hanya risiko residual yang tidak dikehendaki manajemen. Di cara yang kedua ini, perusahaan bisa mengambil apa sih yang bisa ditetapkan di suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga, pengintegrasian manajemen risiko ke dalam proses bisnis perusahaan. ERM mengoptimalkan kinerja perusahaan dengan mendukung dan mempengaruhi keputusan pendekatan harga, pengalokasian sumber daya, dan juga berbagai keputusan lainnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang manfaat Enterprise Risk Management. Bila telah dilaksanakan ERM secara terintegrasi, maka akan didapat manfaat utama dalam 3 hal. Yang pertama, ada efektivitas organisasi. Penunjukan Chief Risk Officer dan pembentukan fungsi ERM memungkinkan adanya koordinasi dari atas ke bawah. Seperti pada background berikut, ada koordinasi antara pemimpin dan karyawan yang diperlukan untuk membuat berbagai fungsi ini bekerja secara efisien. Baik, yang kedua adalah pelaporan risiko. Fungsi unit Enterprise Risk dapat menetapkan prioritas tingkat dan isi laporan risiko yang harus disampaikan kepada manajemen senior dan direksi.
Laporan ini dapat berbentuk panel resiko yang mencakup informasi yang tepat waktu dan ringkas mengenai resiko-resiko yang penting bagi perusahaan. Dan yang ketiga adalah kinerja bisnis. Perusahaan yang telah mengadopsi pendekatan IRM mengalami perbaikan kinerja bisnis. Perbaikan ini didapat dari pengalokasian modal dan penetapan harga. Baik, sekarang masuk ke kerangka Enterprise Risk Management. Jadi menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016 itu menetapkan paling sedikit 4 prasyarat penerapan manajemen risiko secara efektif. Yaitu yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Kemudian yang kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Kemudian yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Ya, baik, selanjutnya itu mengenai kerangka ERM atau Enterprise Risk Management, di mana di sini terbagi menjadi 7 komponen, yaitu yang pertama yaitu Corporate Governance, yaitu sebagai mengembangkan manajemen risiko dari atas ke bawah, dan yang kedua yaitu manajemen lini, yaitu sebagai penyelaras strategi bisnis, dan yang ketiga yaitu manajemen portofolio yaitu sebagai berpikir dan bertindak seperti fund manager, dan yang keempat yaitu sebagai transfer risiko, yaitu memindahkan risiko dari terkonsentrasi dan tidak efisien, dan yang kelima yaitu analisis risiko sebagai mengembangkan piranti analisis canggih, dan yang keenam sumber daya data dan teknologi, yaitu untuk mengintegrasikan data, kemampuan data dan sistem, dan yang ketujuh yaitu manajemen stakeholder, yaitu untuk meningkatkan transparansi risiko untuk para stakeholder utama. Dari pemaparan materi tadi, bisa disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mempelajari risiko apa saja dan kemungkinan bisa timbul, dan agar dengan tepat bisa melakukan langkah-langkah pencegahan demi berkembangnya suatu perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.